Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang buat teman-teman. Selamat datang di podcast kami ya, Award Podcast. Nah, podcast ini adalah podcast perdana. Dan podcast ini, namanya adalah Poles Podcast. Betul ya kan, Mbak Buci? Bener banget. Poles Podcast itu kepanjangan dari podcast lifestyle. Nah, kemudian tujuan diselenggarakannya podcast ini karena memang tugas dari salah satu mata kuliah kami di semester 5 yaitu radio dan TV online gitu. Dan yang pastinya untuk podcast perdana harus mendatangkan narasumber ataupun bintang tamu yang spesial ya. Beliau ini adalah seorang influencer cantik, kemudian mandiri, banyak sekali seorang MUA juga. Mungkin buat teman-teman di rumah udah gak sabar ya, kita sambut Kak Tias Milenia. Makasih Kak. Silakan buat Kak Tias untuk memperkenalkan diri secara singkat aja, nggak apa-apa. Nama saya Tias Milenia, saya asli dari Kendal, Jawa Tengah. Untuk kesibukan saya selain influencer, saya juga suka bisnis, meskipun bisnisnya kecil-kecilan juga. Gitu. Oke, berarti belakang ini rutinitasnya memang MUA? Iya, MUA. Kemarin aku lihat di story Instagramnya kayaknya sibuk banget gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Produktif ya Mbak? Iya, harus. Iya, berarti untuk MUA ini laris ya, maksudnya tiap hari, tiap bulan pasti ada ya? Gitu. Iya, alhamdulillah. Kalau saya sendiri merintis MUA itu mulai dari 2019, tapi di situ awal mulai itu saya nggak yang fokus-fokus banget Kak. Yang penting sebelumnya kan saya sekolahnya di Tata Boga jurusannya. Terus saya lulus dari Tata Boga, nggak nerusin kuliah, tapi saya kursus. Gitu. Nah di situ mulai pengen mencoba semuanya sih, karena masih muda kan. Terus sekarang minat lagi, fokus lagi ke MUA gitu. Jadi sekarang masih mulailah fokus. Berarti gitu. Suka make up ini dari kecil apa memang gimana nih? Jadi dari kecil itu saya udah diajak tante ya, tante, mama juga seorang perias juga gitu. Nah dari kecil sering diajak, akhirnya tertarik gitu. Terus juga udah terbiasa kan ya gitu. Akhirnya saya coba lah gitu. Saya kan punya kemampuan nih dari kecil gitu. Masa nggak dikembangin gitu. Jadi sekarang alhamdulillah tinggal belajar terus aja sih. Kalau dari model gitu, kan aku lihat di postingan feed Instagram itu fotonya cakep-cakep banget gitu. Gimana? Iya, kalau saya model itu dari kecil. Dulu saya itu disekolahin model catwalk ya kayak, disekolahin model catwalk. Tapi di situ bukannya bukannya dapat uang, tapi itu malah ngeluarin terus Kak di situ. Kesalahan itu. Di awal dulu ya Mbak ya? Iya, modal kayak sekolah bayar gitu kan ya. Terus juga kalau kita nanti mau show tuh kita ikut lomba bayar lagi kayak gitu. Nah terus akhirnya waktu SD mau ke SMP itu sama mama udah nggak direstuin. Udah kamu fokus aja sekolah gitu kan ya. Terus akhirnya di situ udah selesai saya SMP. Di situ mulai aktif karena saya basicnya nggak bisa diem ya, terus aktif lagi, ketemu jalannya foto model. Nah dari foto model itu kita dibayar Kak, karena misalnya kita jadi model nih ya, jadi model. Terus kalau model di foto itu kan biasanya ada HTM-nya. Nah nanti dari pihak penyelenggaranya itu bayar kita dari uang HTM itu kayak gitu. Berarti dari agensi gitu ya? Ikut komunitas agensi gitu? Enggak. Itu individual. Iya, terus saya karena ketemu banyak model waktu itu ya 2017-18, saya itu akhirnya ketemu beberapa model di Kendal, kenal kan ya ini ya. Terus punya pikiran tuh untuk diriin. Ayo kita diriin aja komunitas model Kendal. Gitu. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang. Berarti salah satu pendiri itu ya? Iya. Matrix itu ya kalau nggak salah? Bukan, yang komunitas model Kendal. Iya. Kalau yang Matrix itu catwalk ya Kak. Catwalk. Saya juga sempat kerja sama juga. Gitu. Terus selain dari model dan juga make up, mungkin
kalau saya lihat juga pernah lihat postingan Kak Tias ini kerja di salah satu radio store itu, toko gitu. Oh, kalau radio store itu saya jadi modelnya. Oh, jadi modelnya. Iya, jadi saya tuh freelance ya Kak ya. Karena basicnya dari model, alhamdulillah juga influencer juga larinya. Jadi di situ saya dapat job kayak brand-brand. Kalau radio store itu salah satu brand distro, ya. dari Kendal. Gitu, yang maju juga sih alhamdulillah. Bener. Gitu, cuman model, cuman cuman dibayar untuk kita pakai bajunya, promosiin. Gitu Ya tadi kan udah disebutin tuh Kak, kalau berarti awal berkecimpung di dunia lifestyle itu dari model dulu ya Kak? Iya. Dari model, terus Kakak punya skill di bidang MUA, jadi lebih di MUA juga lebih berkecimpung lagi gitu ya Kak? Iya, aku juga masih inget dulu kan Kak Tias ini kan juga alumni dari salah satu SMK aku juga ya. Terus, Karena satu SMK iya, ya. satu SMK terus aku kan ikut Paskibra, kemudian Kak Tias emang udah paling jago gitu kalau Iya. makeup gitu. Sering makeup gitu kalau misalnya ada lomba dari SMK gitu. Kemudian nah selain membahas tentang lifestyle dan seorang influencer itu kan juga harus mentingin media sosialnya gitu. Mungkin dari Kak Tias ini tipe yang serius buat menata feed Instagram atau memang whatever I want gitu, apapun yang bagus posting aja gitu. Gimana kalau dari Kak Tias? Iya, kalau seorang influencer itu sebenarnya susah ya Mas. Susah. Kenapa susah? Jadi kita tuh harus setiap minggu itu kita harus aktif, setiap hari itu kita harus aktif. Jangan sampai story di Instagram itu kosong. Itu jangan. Jadi kita harus gimana pun itu harus diisi kayak gitu Kak. Update terus gitu. Kita harus posting gitu. Karena itu juga mempengaruhi followers. Ketika kita udah nggak aktif, pasti nanti followers kita itu bakal turun. Kayak udah nggak masih aktif nggak nih? Iya, udah nggak menarik nih gitu. Percuma ini di follow kayak gitu. Makanya itu susahnya kita juga harus berpikir gimana caranya feed kita tuh harus tetap menarik gitu. Oh iya. Aku lihat juga di bio Instagramnya Kak Tias juga punya brand outfit itu thrift gitu ya? Thrift, iya, bisnis thrift. Itu kan juga masuk ke salah satu style Kak Tias ya. Mungkin Kak Tias memang orang yang mentingin aku harus pakai outfit yang branded nih biar orang-orang tahu, atau memang outfit yang penting nyaman gitu. Lebih ke fungsinya gitu. Iya. Kalau saya itu lebih suka yang mahal, branded, tapi tuh gimana ya Kak? Bahannya enak gitu loh. Nah, biasanya saya tuh kalau beli baju itu saya kan influencer itu kan nggak boleh pakai baju yang terus-terus itu aja, nggak mungkin kan kita itu di-upload dengan baju yang sama, fashion yang sama kayak gitu. Nah, di situ aku putar otak lagi gimana ya cara baju aku tuh nggak stuck di rumah banyak, tapi tuh aku juga selalu ganti baju gitu. Nah, makanya di situ aku berpikiran untuk bikin thrift, pre-love ya Kak ya, lebih tepatnya pre-love. Itu aku ada di Instagramnya sugito.str, itu punya aku. Jadi itu baju-baju yang ori branded gitu, tapi yang aku jual lagi. Karena banyak juga biasanya, Kak sepil dong kayak gitu ya Kak ya. Kadang aku juga lupa itu beli di mana gitu kan ya. Kadang juga ada yang dapat endorse kayak gitu, makanya aku putar lagi di situ. Menyesuaikan berarti kalau misal dipanggil ke acara mungkin kayak gini nih, misal dikasih tema pakai warna hitam atau ungu, berarti emang udah banyak koleksi gitu ya. Oke. Terus Kak Tias juga menjadikan peluang dari baju-baju fashion yang udah kakak buat itu bisa jadi bisnis gitu ya. Jadi kan baju yang udah kakak pakai terus kan jadi bisnis gitu. Iya, mutar gitu lagi. Oh, ini juga ada jokes nih. Kalau mahasiswa ini kan jokesnya gini. Mahasiswa itu kalau mau kuliah nggak mentingin kuliahnya, tapi malah mentingin outfitnya, gimana tiap hari harus ganti outfit padahal cuma sekumakul aja 2 jam gitu. Mungkin ada tanggapan dari Kak Tias tentang styling gitu? Iya,
Bagus itu Kak. Jadi gini ya guys, biar nggak panik ya. Iya. Jadi untuk sekarang masa muda dan zaman itu kita harus ngikutin style, harus Kak. Karena apa? Jangan cuman kita pakai baju cakep terus kuliah gitu. Tapi kita juga harus pintar, cerdas. Gimana caranya baju yang kita pakai, style yang kita pakai itu tuh jadi ladang bisnis, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita untuk jadi sorotan orang nih ya, itu gimana caranya kita juga menghasilkan. Selain kita kuliah, itu 50-50 ya Kak. Kita harus kuliah, menuntut ilmu, kodratnya seorang mahasiswa. Nah, kita juga harus cerdas gitu loh, untuk lari ke bisnis gitu. Selain ke bisnis juga, itu juga mungkin salah satu bentuk apa ya, menghargai diri sendiri gitu. Bener. Terus kalau misal udah siap rapih nih, kalau mau ketemu orang kan nggak bingung lagi gitu ya. Iya, lebih pede ya Kak ya. Lebih pede gitu. Ya soalnya kebanyakan mahasiswa itu lebih pusing mikirin outfit Kak. Oh gitu ya. Ya daripada teori-teorinya gitu. Aku punya itu loh Kak, punya apa namanya, gimana caranya kita tuh nggak pusing mikirin outfit. Oke, boleh. Boleh. Di-share Ini gimana trik buat ya. teman-teman Tipsnya yang- gimana nih Kak? Trik ya. Iya. Jadi nomor satu, kita sering lihat outfitnya orang. Di Instagram kita lihat aja. Pasti kan kita pernah berpikiran untuk kayak, wah aku punya kulot kayak gini, wah aku pernah punya baju kayak gini kan. Nah kita pakai nih ya, besoknya lagi kita rolling. Berarti kayak misal ngidolain seseorang nih, Iya. bisa jadi panutan gitu. Bener. Oke. Dan pasti bajunya ya modelnya gitu-gitu aja, pasti kita punya gitu Kak. Berarti nyari referensi model yang bisa kita jadi panutan ya Kak? Iya. Terus juga kita harus pandai-pandai mix and match Iya, lifestyle bener. kita gitu ya. Jadi walaupun bajunya misal satu itu aja, tapi kalau di mix and match sama yang lainnya, Yang Pasti penting ganti pede sih terus. Kak. Mau baju apapun yang penting kalau mindsetnya keren, pede gitu tetap ya. Iya. Tapi paling ampuh sih emang kita ngelihat lifestyle-nya orang Oh sih. gitu. referensi. buat referensi ya. Iya benar. Kemudian apa lagi tadi? Satu Tips aja yang- tipsnya. Oh biar nggak pusing ya Selain mikirinnya. dari Ya. referensi idola mungkin ada lagi. Nah kadang kan kita di harga ya Kak ya. Di harga. Aku pengen nih fashion kayak gini tapi kok harganya mahal banget. Nah zaman sekarang itu ya bener yang kayak tadi aku usaha yang thrift itu harganya kan miring ya kayak, tapi dia tuh branded gitu. Bisa lah gitu beli yang kayak gitu. Bener banget sih Kak. Apalagi kita kan kantong pelajar Kantong mahasiswa ya, Kak. pelajar. Menyesuaikan gitu. Jadi kita juga bisa memakai outfit yang low budget di thrift kan. Tapi itu juga barang-barang branded. Iya benar. Terus kalau keseharian Kak Tias nih gimana? Maksudnya kalau misal ke intit gitu ya, maksud ke toko kelontong gitu tetap pakai harus rapi gitu style atau memang udah biasa aja gitu buat kesehariannya gitu loh. Kalau Oke. misal nggak ada acara gitu tetap mentingin stylenya gitu harus on point apa enggak gitu. Enggak sih Kak, kalau aku tipe orang yang ya udah yang penting pakai kerudung, pakai celana panjang, pakai baju panjang gitu. Iya. Kalau dari Kak Tias ini ada idola sendiri nggak? Atau panutan misal ya tadi Yang seperti bisa jadi dijelaskan tadi referensi referensi modeling kayak gitu, gitu. Ada? Kalau saya sendiri enggak ya Kak ya. Kalau panutan enggak, tapi beberapa banyak yang saya follow ya karena seneng aja juga ngelihatin fitnya kayak gitu. Tapi untuk bergaya saya menekankan sama diri saya sendiri tuh kamu harus jadi ciri khas tersendiri gitu loh Kak. Jadi diri sendiri. Jadi gitu. diri sendiri, jangan stylenya ikut-ikut gitu. Kalau bisa kita ditiru kayak gitu. Kalau aku. Bagus banget. Dunia lifestyle ini mungkin dari teman-teman di rumah mungkin bertanya-tanya, jadi influencer ini menghasilkannya banyak gak sih atau memang ya buat gaya-gayaan aja gitu? Mungkin dari Kak Tis bisa jelasin nih. Iya, kalau dari influencer itu tergantung kita dapat jobnya. Kalau yang untuk paid promote itu hanya dari story saja, terus juga kayak feed gitu, itu nggak terlalu banyak sebenarnya Kak. Gitu. Karena saya sendiri tuh mending yang penting rame, yang penting lancar daripada harus mahal tapi orang tuh mikir gitu loh. Karena saya tuh setengahnya juga itu Kak, suka bantu.
gitu. Kadang dulu ya waktu 2019 itu waktu follower saya di bawah 10K, baru 9, 8 kayak gitu, saya sering nggak pakai itu fee. Nggak pakai fee. Berarti Udah cuma Kak, bantu. kirim aja barangnya Berarti itu, gitu. yang penting membranding diri dulu ya, Iya. biar bisa dikenal orang dulu. Nanti Iya, kalau udah dikenal boleh ngasih fee gitu. iya kayak gitu sih. Terus nih Kak, pengalaman apa sih yang berkesan di dunia modeling menurut Kak Tia sendiri? Pengalaman yang berkesan di dunia modeling, apa ya? Kayaknya lebih seneng apa ya? Kayak waktu saya itu bikin komunitas gitu. Yang berkesan. Iya, di situ tuh kayak bangga gitu loh Kak. Dan alhamdulillah komunitasnya juga sampai sekarang masih jalan gitu, komunitas model Kendal. Terus juga masih suka open member juga Kak. Untuk menghadirkan model-model baru. Terus kalau misal itu cara pengumuman buat yang tertarik di dunia modeling itu gimana Kak? Jadi biasanya kita itu bikin event untuk open member dan kita share di Instagram. Kita share di semua komunitas di Instagram gitu. Nah di situ ada banyaklah model-model baru, model-model muda yang emang dia tuh minat banget mau jadi model gitu Kak. Nah di situ kita juga langsung langsung kita rapatin, umumin, dan kita kasih tahu bahwa yang lolos itu yang mana aja gitu. Dunia modeling itu apakah ada kriteria Kak yang boleh mengikuti open member itu? Harus tinggi gitu mungkin, Iya. atau mungkin Atau harus ada dari- standar beauty kayak gitu. Iya harus Kak. Harus. Kalau model tuh harus dari tingginya, dari mungkin penampilannya gitu. Karena kita nggak sembarangan juga milih. Berarti itu untuk kalangan pelajar mahasiswa atau mahasiswa. emang yang udah ada skill modeling? Bebas sih Kak, dari semua kalangan. Yang penting ada minat dan niat gitu ya. Betul. Dan memenuhi kriteria ya. Iya. Mungkin gini, seorang influencer itu kan harus pede gitu. Kalau aku lihat nih Kak Tis kayaknya nggak grogi gitu. Mungkin bisa kasih tips nih dari, mungkin saya sendiri nih memimpin kayak gini masih grogi banget gitu. Belum demam panggung gitu. Mungkin ada tips dari Kak Tias biar mengatasi grogi kayak gitu. Oh iya, kalau grogi itu pasti ada Mas. Grogi itu pasti ada, tapi semua itu karena belajar mungkin ya, gitu. Karena dari kecil saya tuh emang dilatih, dididik untuk pede, harus pede, mandiri gitu kan. Kayak waktu saya kecil tuh takut yang namanya naik angkutan umum Kak. Gitu. Tapi mama tuh langsung, kamu kesini, kalau misalnya nggak mau kesini, nggak usah ikut mama kayak gitu kan. Akhirnya di situ belajar, Tantang ketakutan, belajar segala macam, terus kayak sekolah mulai maju. Sebenarnya emang nggak pede, tapi memaksa diri gitu loh. Harus dipaksa dulu biar tahu, maksudnya kalau nggak dicoba mana tahu kalau. Iya. Karena didikan orang tua juga yang membuat Kak Tias jadi bisa disiplin gitu, Alhamdulillah. dan berani gitu tampil di depan. Iya, mama aku tuh keras banget orangnya. Gitu. Keras banget, ya didik aku dari kecil harus mandiri banget, karena aku juga sering ditinggal kerja, karena mama aku juga bisnis juga Kak, bisnis kesana kesini gitu, jual ini jual itu gitu. Mungkin aku juga turunan dari mama ya, gitu. Nah sampai 2020 ketika aku udah setahun lulus sekolah, mama tuh ngasih aku rumah. Tapi rumah ini tuh cuman di DP doang Kak. Kamu suruh Diterusin iya, lagi. suruh nurusin gitu. Nah mau nggak mau kan kita punya tanggungan ya. Kita punya tanggungan, ya udah. Akhirnya aku di situ berjuang keras gitu loh. Sampai sekarang udah 3 tahun aku hidup sendiri. Wah. Jadi jadi cewek yang mandiri gitu ya. Mandiri, iya. Gitu. Oh iya, aku kan gimana ya, pernah lihat Kak Tias tuh goes gitu kemarin Iya. pas acara apa ya kalau nggak salah di pantai Sendang Sekucing Iya. kalau nggak salah. Kakak juga di situ? Iya di situ. Aku kan Oh, ikut juga tugas, gue. Iya, jaga stand di situ. Oh, Berarti Kak Tias emang juga tekun selain
dunia cantik-cantik beauty juga tetap olahraga gitu tetap ya. dong. Jadi itu hobinya mamah ya, mamah Hobi. aku, kakak aku itu hobi banget sepedaan sampai ya udah sampai anak-anaknya tuh disuruh sepedaan semua gitu. Nah kita kalau sepedaan juga nggak yang kota-kota, sampai beluso alas gitu. Iya beluso alas, naik turun gunung gitu, Ekstrim berarti. ekstrim gitu, nggak yang sepeda biasa-biasa gitu kak. Gitu. Lagi? Oke, mungkin terakhir nih dari closing statement dari Kak Tias, mungkin Iya. gimana sih Bisa tips kasih menjadi apa namanya Anak muda yang anak muda yang produktif, mandiri gitu Kak. Iya. Tipsnya nomor 1, kita hidup cuma sekali. Jangan sia-siain masa muda, karena masa muda juga cuma sekali gitu, nggak bakal kita keulang. Dan jadikan kayak apapun yang udah kita lewatin di masa muda itu jadi pelajaran di masa tua dan jadi contoh gitu untuk anak cucu kita nanti. Gitu. Wah, keren banget nih Keren teman-teman. banget ya narasumber kita episode kali ini. Gitu. Ya, terima kasih buat Gespoles ya, sapaan buat teman-teman di rumah. Terima kasih sudah menonton. Kemudian mungkin dari teman-teman di rumah mau komen request bisa tulis komen di bawah. Kemudian juga terima kasih buat Kak Tias sama-sama. udah nyempetin hadir gitu. Ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys, Polres.